Pada tahun 2001, sebuah tragedi kelam terjadi di sebuah desa kecil yang sepi dan tenang. Seorang gadis cantik bernama Alina ditemukan tewas secara misterius di tepi hutan dekat desanya. Kehilangan nyawanya yang tragis membawa duka mendalam bagi keluarganya. Tetapi lebih dari itu, penduduk desa mulai merasakan kehadiran yang tidak wajar setelah malam tersebut. Ada bisikan di tengah malam, bayangan samar di sudut-sudut desa, dan penampakan Alina di tempat-tempat di mana ia biasa bermain. Desas-desus menyebar bahwa arwah Alina tidak tenang, mencari keadilan atas apa yang terjadi padanya. Namun, siapakah yang bertanggung jawab atas nasib buruknya? Dan mengapa kebenaran tentang kejadian malam itu masih tersembunyi di balik kabut misteri? Cerita ini akan membawa kita pada perjalanan mengungkap misteri kematian Alina, yang perlahan-lahan memperlihatkan kebenaran kelam yang selama ini disembunyikan. Malam itu, angin berdesir pelan di antara pepohonan hutan desa Seruni. Desa kecil itu terletak jauh dari keramaian kota, terisolasi di antara perbukitan dan hutan lebat. Alina, gadis yang selalu tersenyum cerah dengan rambut panjang hitamnya, adalah gadis yang dikenal ramah oleh semua penduduk desa. Kehadirannya selalu memberikan kehangatan di tengah sepinya desa. Namun, pada suatu malam di bulan November 2001, semuanya berubah. Malam itu, Alina tidak pernah kembali ke rumah setelah pamit keluar untuk menemui sahabatnya, Siska. Pencarian besar-besaran dilakukan oleh warga desa, dan setelah beberapa jam, tubuhnya ditemukan terbaring tak bernyawa di tepi hutan, dengan wajahnya menatap langit malam yang kelam. Rasa takut mulai merasuki setiap penduduk desa. Bagaimana mungkin gadis yang begitu hidup tiba-tiba tewas dengan cara yang begitu tragis? Beberapa hari setelah pemakaman Alina, Siska, sahabat terdekatnya, merasa ada sesuatu yang ganjil. Setiap malam, ia merasakan ada yang mengawasinya. Bayangan gelap yang berdiri di sudut-sudut kamarnya, seakan menunggu sesuatu. Tak hanya itu, beberapa warga desa juga melaporkan melihat sosok Alina berjalan di jalanan desa yang sepi, dengan pandangan kosong, seakan mencari sesuatu yang hilang. Pak Darto, seorang petani tua yang tinggal di pinggiran desa, mengaku melihat bayangan Alina di tepi hutan tempat dia ditemukan. Dia berdiri di sana, dekat pohon besar, matanya menatap kosong, tapi seolah ingin mengatakan sesuatu. Ujarnya dengan suara bergetar kepada kepala desa. Namun, tidak ada yang berani mendekat atau mencari tahu lebih jauh. Ketakutan mulai menyelimuti desa. Di tengah ketegangan yang mencekam, Siska mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpinya, Alina sering muncul, berusaha berbicara, tetapi selalu terhalang oleh suara angin yang kencang. Setiap kali ia mencoba mendengar lebih jelas, mimpinya akan terputus, meninggalkannya dalam kegelapan. Siska merasa ada yang ingin disampaikan Alina kepadanya. Sesuatu yang mungkin akan mengungkap misteri kematian sahabatnya. Satu malam, Siska tidak bisa lagi menahan rasa penasaran dan ketakutannya. Ia memutuskan untuk menemui Pak Hasan, seorang pria yang dikenal bisa. Pak Hasan menyambutnya dengan wajah serius. "Aku sudah merasakan kehadiran yang tidak tenang di desa ini," katanya. "Arwah Alina tidak pergi dengan damai. Dia terjebak di antara dua dunia, mencari keadilan atas sesuatu yang tidak kita ketahui." Siska terdiam. Hatinya dipenuhi kecemasan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pak Hasan hanya menatapnya dengan tatapan dalam. "Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Tanpa kebenaran, arwahnya tidak akan pernah tenang." Dan dengan kalimat itu, misteri kematian Alina mulai terungkap perlahan. Malam semakin larut ketika Siska pulang dari rumah Pak Hasan. Pikiran tentang arwah Alina terus membayangi langkahnya. Angin malam berhembus kencang, menimbulkan bunyi gemerisik daun di antara pepohonan. Ia merasa ada yang mengikutinya di belakang, tetapi ketika ia menoleh, hanya bayangan gelap yang menyelimuti jalanan desa. Kegelisahan semakin menguasai hatinya. Setibanya di rumah, Siska mendapati kamarnya terasa lebih dingin dari biasanya. Ia mencoba menenangkan dirinya,
berbaring di ranjang dengan selimut menutupi tubuhnya. Namun, mata tidak bisa terpejam. Pikirannya berputar tentang apa yang dikatakan Pak Hasan, kita harus menemukan kebenaran. Pagi harinya, Siska memutuskan untuk mulai menyelidiki apa yang terjadi malam itu. Ia pergi ke rumah keluarga Alina, berharap bisa mendapatkan petunjuk yang mungkin selama ini terlewat. Ketika ia tiba, suasana rumah terasa sunyi. Orang tua Alina masih dalam duka mendalam, terutama ibunya, Bu Mira, yang seakan belum bisa menerima kepergian anak perempuannya. "Siska, apa yang membuatmu datang ke sini?" tanya Bu Mira dengan suara lemah. Matanya tampak bengkak akibat terlalu banyak menangis. "Aku ingin membantu," kata Siska lembut. "Aku merasa ada sesuatu yang belum terungkap." Alina sepertinya masih berusaha mengatakan sesuatu. Mendengar kata-kata itu, Bu Mira terdiam sejenak. Tangannya gemetar saat ia mengusap wajahnya yang kusut. "Aku sering bermimpi tentang Alina. Dalam mimpi itu, dia selalu berusaha meraih tanganku, tapi ada sesuatu yang menahannya. Dia sepertinya ingin kembali, tapi tidak bisa. Beberapa hari sebelum dia meninggal, dia tampak gelisah. Dia tidak seperti biasanya, sering melamun dan terlihat takut. Dia hanya bilang kalau ada seseorang yang mengganggunya, tapi dia tidak mau memberitahuku siapa orang itu. Apakah mungkin ada seseorang yang menyimpan rahasia gelap terkait kematian Alina?" Siska mulai berpikir keras. Mungkinkah Alina sudah mengetahui bahwa ada bahaya yang mengintai sebelum kematiannya? Tak lama setelah percakapan itu, Siska pergi menuju hutan tempat Alina ditemukan. Di sanalah, di tepi hutan, tubuh tak bernyawa sahabatnya terbaring di malam kelam itu. Ketika ia tiba di lokasi, suasana terasa sunyi. Tak ada suara burung ataupun angin yang berhembus. Siska mendekati pohon besar tempat Pak Darto mengaku pernah melihat sosok Alina. Seketika itu juga, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Jantungnya berdebar kencang. Di antara dahan-dahan pohon, terdengar bisikan lirih, seolah memanggil namanya. "Siska." Suara itu lemah, hampir tidak terdengar, tapi jelas ada di telinganya. Pandangannya tertuju pada bayangan di bawah pohon. Sosok itu tidak jelas, tetapi seakan membentuk siluet yang sangat dikenalnya. Matanya kosong, namun mulutnya bergerak-gerak seperti mencoba berkata-kata. Siska memberanikan diri memanggil. Sosok itu mendekat, dan tiba-tiba saja angin kencang berhembus. Dalam keheningan itu, sosok Alina perlahan memudar. Dengan pikiran yang kacau dan ketakutan yang mulai membayangi, Siska bergegas pulang. Namun, dalam perjalanan kembali ke desa, langkahnya terhenti ketika ia melihat seseorang yang sangat dikenalnya berdiri di kejauhan, di tepi jalan, Pak Darto. Tapi kali ini, ada sesuatu yang aneh. Pak Darto menatapnya dengan sorot mata yang tidak biasa, seakan mengetahui sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Siska memanggil, tetapi pria tua itu hanya tersenyum tipis sebelum berbalik dan berjalan menjauh menuju hutan. Tetapi ada dorongan kuat di dalam dirinya untuk mengikutinya. Ia tahu, ada rahasia besar yang harus ia ungkap. Sesuatu yang mungkin akan membawanya pada jawaban atas kematian Alina. Tetapi, semakin jauh Siska mengikuti Pak Darto, semakin dalam ia memasuki hutan, dan semakin besar rasa takut yang mulai menyelimuti dirinya. Malam kembali tiba, dan kegelapan hutan mulai menutupi pandangan Siska. Ia tahu, sesuatu yang kelam akan segera terungkap. Siska terus berjalan mengikuti langkah Pak Darto, meskipun rasa takut semakin menghimpit dadanya. Hutan di hadapannya semakin lebat, dan cahaya matahari yang perlahan tenggelam di balik pepohonan menambah kesan suram pada suasana. Pak Darto berhenti di sebuah tempat yang tak asing bagi Siska, lokasi persis di mana tubuh Alina ditemukan. Pria tua itu berdiri diam, memandang ke arah pepohonan dengan sorot mata yang dalam dan tak terbaca. Siska menghentikan langkahnya beberapa meter di belakangnya, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. "Pak Darto," panggil Siska dengan suara yang nyaris bergetar. "Apa yang sedang Bapak lakukan di sini?" Pak Darto tetap diam sejenak, sebelum akhirnya berbalik dan menatap Siska dengan ekspresi tenang namun penuh rahasia. "Aku tahu, kau mencarinya," katanya dengan suara rendah.
Kau ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Siska mengangguk. Meskipun rasa takut semakin kuat mengguncang hatinya. Aku merasakan kehadirannya. Arwahnya tidak tenang. Pak Darto, apa yang Bapak ketahui? Mengapa Bapak selalu berada di tempat ini? Pak Darto menarik napas panjang. Tampak seperti sedang mempertimbangkan apa yang harus dikatakannya. Aku melihatnya malam itu. Katanya akhirnya. Aku melihat Alina berjalan sendirian di tepi hutan. Wajahnya tampak gelisah. Aku ingin menghampirinya. Tapi sebelum aku sempat melangkah, seseorang datang. Wajah Pak Darto mengeras. Seperti enggan mengungkapkan lebih jauh. Aku tidak bisa melihat jelas wajahnya. Jawabnya pelan. Tapi aku tahu ada yang tidak beres. Mereka berbicara sebentar. Lalu Alina mencoba melarikan diri. Namun, dia tidak berhasil. Siska merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Apa yang terjadi setelah itu? Pak Darto terdiam lagi. Pandangannya kembali tertuju pada pepohonan di sekitarnya. Aku tidak melihat apa yang terjadi selanjutnya, tapi aku mendengar suara, teriakan yang terdengar jauh dari dalam hutan. Ketika aku mencoba mendekat, semuanya sudah terlambat. Tubuh Alina sudah terbaring di tanah. Siska terpaku mendengar pengakuan Pak Darto. "Kenapa Bapak tidak mengatakan hal ini kepada orang lain?" tanya Siska. Nada suaranya mulai dipenuhi kekecewaan. "Bapak bisa membantu menemukan siapa pelakunya." Pak Darto tampak semakin muram. "Aku takut, Siska," jawabnya lirih. "Orang yang melakukan ini, dia bukan orang sembarangan. Aku tidak ingin terlibat dalam urusan yang bisa membawa petaka." Siska merasa ada sesuatu yang sangat kelam di balik kata-kata Pak Darto. "Tapi Alina pantas mendapatkan keadilan," kata Siska tegas. "Dan aku akan menemukannya, tidak peduli seberapa berbahayanya." Tiba-tiba, angin berhembus kencang, membuat dahan-dahan pohon bergoyang dengan keras. Siska merasakan kehadiran sesuatu yang tidak wajar di sekelilingnya. Pak Darto tampak gelisah, seakan merasakan hal yang sama. "Kita harus pergi dari sini," bisik Pak Darto. "Hutan ini menyimpan rahasia yang seharusnya tidak diganggu." Namun, sebelum mereka sempat melangkah pergi, Siska mendengar suara. Suara lembut, yang ia kenali, suara Alina. Suara itu terdengar jelas kali ini. Ia memutar tubuhnya, mencari sumber suara, dan di antara bayangan pepohonan, sosok samar Alina muncul lagi. Siska merasakan hatinya terhimpit rasa takut dan kesedihan yang mendalam. Kepulangannya dari hutan tidak menghentikan kegelisahan Siska. Malam itu, meskipun sudah berada di rumah, ia merasa seperti ada sesuatu yang terus membayanginya. Kata-kata Pak Darto, suara arwah Alina, dan sosok yang dilihatnya di antara pepohonan, semuanya membentuk simpul ketakutan yang semakin mencekik. Siska tahu bahwa misteri ini belum sepenuhnya terungkap. Namun waktu terasa semakin mendesak. Keesokan paginya, Siska memutuskan untuk kembali ke rumah Pak Hasan. Dia merasa, jika ada seseorang yang bisa membantunya memahami lebih jauh, orang itu adalah Pak Hasan. Sesampainya di sana, pria tua itu sudah menunggunya di teras, seolah tahu bahwa Siska akan datang. "Kau kembali," kata Pak Hasan dengan nada rendah namun penuh arti. Siska duduk di depannya, tanpa membuang waktu. "Pak Hasan, aku sudah tahu sebagian dari apa yang terjadi pada Alina." Pak Darto melihat sesuatu malam itu, tetapi dia takut untuk mengatakan siapa pelakunya. "Aku yakin ada seseorang di desa ini yang terlibat." Pak Hasan terdiam sejenak, kemudian menatap Siska dengan sorot mata yang tajam. "Siska, ada rahasia di desa ini yang telah terkubur terlalu lama. Banyak yang tahu, tapi tidak ada yang berani bicara." "Rahasia apa, Pak?" "Alina, sebelum kematiannya, dekat dengan seseorang yang punya kekuasaan di desa ini. Aku yakin kau sudah mendengar desas-desus tentang hal itu. Orang itu bukan hanya dihormati, tapi juga ditakuti. Hubungan mereka awalnya tampak baik-baik saja, tapi ada sesuatu yang berubah. Beberapa hari sebelum Alina meninggal, dia terlihat ketakutan. Aku mendengar dari beberapa orang bahwa dia ingin mengakhiri hubungan itu." "Siapa orang itu, Pak?" Pak Hasan memandang jauh ke depan,
seolah memikirkan apakah bijak mengungkapkan nama itu. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, dia berbisik, "Pak Lurah." Pak Lurah adalah sosok yang dihormati di desa, seorang pemimpin yang selalu dianggap baik hati dan peduli pada warganya. Namun, di balik wajahnya yang ramah, tampaknya ada rahasia kelam yang tidak diketahui banyak orang. Kekuasaan bisa menutupi banyak hal. Alina tahu terlalu banyak, dan aku yakin itulah sebabnya dia dibungkam. "Pak Hasan, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa membuktikan ini?" Pak Hasan terdiam sesaat sebelum menjawab. "Ada satu cara. Alina pernah menulis sesuatu, sebuah surat. Aku tidak tahu apa isinya, tetapi katanya itu berisi rahasia tentang orang yang mengancam hidupnya. Jika kita bisa menemukan surat itu, mungkin kita bisa mengungkap kebenaran." "Di mana surat itu sekarang?" Pak Hasan menggeleng. "Hanya Alina yang tahu. Tapi sebelum kematiannya, dia sering pergi ke sebuah tempat di pinggir hutan. Mungkin surat itu ada di sana." Siska langsung tahu tempat yang dimaksud. Sebuah gubuk tua di pinggir hutan yang dulu sering dikunjungi Alina. Tempat itu sekarang kosong dan tidak terurus. Tapi mungkin di sanalah Alina menyimpan surat itu. Tanpa membuang waktu, Siska memutuskan untuk pergi ke sana. Meskipun perasaannya dipenuhi ketakutan, ada dorongan kuat yang membuatnya terus maju. Dia tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan keadilan bagi Alina. Saat tiba di gubuk tua itu, suasana sepi dan sunyi menyambutnya. Hanya suara burung hutan yang sesekali terdengar. Siska merasakan hawa dingin yang aneh, seolah-olah ada yang mengawasi setiap gerakannya. Gubuk itu tampak rapuh dan hampir runtuh, dengan dinding kayu yang sudah mulai lapuk dan atap yang penuh lubang. Siska masuk ke dalam. Jantungnya berdegup kencang. Ruangan itu kecil dan berantakan, tapi di salah satu sudutnya, ada sebuah peti kayu tua yang tampak tertutup debu tebal. Dengan tangan gemetar, Siska membuka peti itu. Di dalamnya, ia menemukan beberapa barang pribadi milik Alina, buku catatan, foto-foto, dan di bawah tumpukan itu, sebuah amplop tua berwarna kuning. Amplop itu sudah kusut dan sedikit robek di tepinya, tapi jelas itu adalah sesuatu yang penting. Siska membuka amplop itu perlahan, dan di dalamnya terdapat selembar surat dengan tulisan tangan Alina. Surat itu pendek, namun isinya mengguncang Siska. Di dalam surat itu, Alina menulis tentang seseorang yang terus mengancamnya, seseorang yang tidak akan membiarkannya pergi. Di akhir surat, tertulis satu nama yang membuat Siska merasakan gelombang ketakutan yang tak terlukiskan. Nama itu adalah Pak Lurah. Surat ini adalah bukti yang selama ini ia cari. Namun, dia juga tahu, dengan memegang surat ini, nyawanya bisa dalam bahaya. Siska berdiri terpaku di depan gubuk tua itu. Surat di tangannya bergetar. Nama Pak Lurah yang tertera di surat Alina seakan menggema di pikirannya. Meski hatinya berdebar kencang, Siska tahu bahwa dia sudah terlalu dalam untuk mundur. Kebenaran yang selama ini terkubur akhirnya mulai muncul ke permukaan. Namun Siska sadar bahwa langkah selanjutnya akan berbahaya. Ketika Siska memutuskan untuk meninggalkan gubuk, tiba-tiba angin kencang berhembus dari arah hutan. Daun-daun beterbangan dan suara bisikan lembut terdengar di telinganya. Dia memandang sekeliling dengan hati-hati. Dalam keremangan hutan, samar-samar Siska bisa melihat bayangan Alina berdiri di antara pepohonan, menatapnya dengan sorot mata penuh harap. Siska merasa seolah Alina mencoba memberinya kekuatan untuk melangkah. "Aku janji, aku akan menuntaskan ini," bisik Siska dengan penuh tekad. Siska pulang dengan hati yang gelisah. Di rumah, dia tidak bisa berhenti memikirkan apa yang harus dilakukan dengan surat itu. Jika dia langsung menghadap Pak Lurah, tentu saja dia akan membahayakan dirinya sendiri. Pak Lurah memiliki pengaruh besar di desa ini, dan bukan tidak mungkin Siska akan dihentikan sebelum kebenaran terungkap. Namun Siska tahu, menyerah bukan pilihan. Keadilan untuk Alina harus ditegakkan, tidak peduli seberapa berbahaya situasinya. Dengan pikiran ini, Siska memutuskan untuk menemui orang-orang yang dia percaya. Dia kembali ke rumah Pak Hasan malam itu, membawa surat Alina sebagai bukti.
Pak Hasan membaca surat itu dengan ekspresi serius. Wajahnya mengeras. "Aku sudah menduga," katanya dengan nada rendah. "Tapi aku tidak menyangka dia akan menuliskannya. Bagaimana kita bisa mengungkapkan ini tanpa membahayakan nyawa kita?" tanya Siska. Rasa takut mulai melandanya. Pak Hasan menatap Siska dengan mata yang penuh kebijaksanaan. "Ini bukan hanya tentang kita, Siska. Ini tentang Alina. Arwahnya tidak akan tenang jika kebenaran tidak terungkap. Tapi kita harus berhati-hati." Pak Hasan menyarankan untuk membawa masalah ini ke pihak yang berwenang. Seseorang dari luar desa yang tidak terpengaruh oleh kekuasaan Pak Lurah. Siska setuju, meskipun hatinya berdebar. Dia tahu ini akan berisiko, tapi dengan surat Alina di tangannya, dia merasa memiliki kekuatan untuk menuntut keadilan. Beberapa hari kemudian, Siska dan Pak Hasan berhasil menghubungi seorang polisi yang bersedia menyelidiki kasus ini tanpa terpengaruh oleh tekanan dari Pak Lurah. Dengan surat Alina sebagai bukti utama, mereka perlahan mulai menyusun langkah untuk mengungkapkan kebenaran di balik tragedi yang selama ini menghantui desa. Pak Lurah, yang awalnya tampak tenang dan berwibawa, mulai terlihat gugup ketika penyelidikan dimulai. Desas-desus tentang keterlibatannya dalam kematian Alina mulai tersebar di kalangan warga desa. Tak sedikit yang terkejut mendengar bahwa pemimpin desa yang mereka hormati ternyata menyimpan rahasia kelam. Beberapa saksi yang dulu takut bicara kini mulai berani memberikan kesaksian, menguatkan bukti yang Siska dan Pak Hasan kumpulkan. Ketika tekanan semakin meningkat, Pak Lurah akhirnya tak bisa menghindar lagi. Dia ditangkap atas tuduhan keterlibatan dalam kematian Alina, meskipun dia mencoba menyangkal semua tuduhan itu. Surat Alina menjadi kunci utama yang mengungkapkan kebenaran. Warga desa pun terkejut dengan kejatuhan sosok yang selama ini mereka percayai. Malam setelah penangkapan Pak Lurah, Siska kembali ke rumah dengan perasaan lega yang bercampur dengan kesedihan. Dia tahu ini adalah langkah besar untuk Alina mendapatkan keadilan. Tapi rasa duka atas kepergian sahabatnya tidak pernah benar-benar hilang. Di malam yang sunyi itu, saat Siska memandangi langit dari jendela kamarnya, dia merasakan kehadiran yang familiar. Sosok Alina muncul lagi, namun kali ini wajahnya terlihat damai. Matanya yang dulu dipenuhi kesedihan kini memancarkan rasa terima kasih. "Terima kasih, Siska." Suara lembut Alina bergema dalam pikirannya. Siska tersenyum, air matanya mengalir perlahan. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya." Sosok Alina perlahan menghilang, seiring dengan hembusan angin yang lembut. Siska merasa bahwa akhirnya arwah sahabatnya itu bisa beristirahat dengan tenang. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Siska tidur dengan damai. Tragedi yang menimpa Alina mungkin akan selalu menjadi kenangan yang menyakitkan. Namun dengan kebenaran yang telah terungkap, keadilan telah ditegakkan. Dan di desa itu, meski masih ada sisa-sisa ketakutan dari masa lalu, perlahan semuanya mulai kembali seperti semula. Namun, satu hal pasti, tidak ada lagi yang akan melupakan Alina dan kebenaran yang dia tinggalkan untuk diungkap.